Part ke-19 diambil dari light novel bab 54 sampai dengan 56. Vishukkal Yivliano dikenal sebagai ksatria bintang 7, tetapi pada kenyataannya, dia sudah mencapai bintang 8. Dengan kata lain, dia adalah lawan yang tidak dapat diatasi untuk Jin saat ini. Duel dengan ksatria bintang 7. Ini adalah kesempatan besar bagi Jin. Apakah dia menang atau kalah? Pertempuran itu akan sangat mempengaruhi reputasinya secara positif. Selama dia tampaknya telah melakukan pertarungan yang bagus untuk para penonton, itu akan menguntungkannya. Terlebih lagi, mengalami ilmu pedang Yivliano akan menjadi kesempatan sempurna untuk mempelajarinya. Bahkan Chiron telah mengenali Patriark Yivliano sebelumnya sebagai orang kuat yang layak dihormati, jadi Jin selalu ingin menghadapi pendekar pedang Yivliano. Namun, Margiela Yivliano, sungguh wanita yang menggelikan. Jin menyadari sepenuhnya bahwa wanita itu menikmati situasi ini. Tugas moral yang dia angkat hanyalah tipuan. Tujuannya hanya untuk menonton pertempuran yang menghibur. Itu, atau dia senang menempatkan kakaknya dalam situasi yang menyusahkan dan melihatnya memukul-mukul. Apapun, niatnya yang sebenarnya, Jin tidak merasa itu sangat menyenangkan. Sepertinya kamu sangat peduli dengan adikmu, Lord Vishukkal. Jin mengulurkan tangannya ke arah ksatria penjaga yang bersiaga di luar panggung saat dia berbicara. Seorang ksatria dengan hormat mendekat dan meletakkan pedang di tangan tuan muda. Bilah Jin segera mulai bersinar dalam aura, seolah-olah seseorang telah memancarkan cahaya ajaib. Ya, memang, tuan muda Jin, saya juga sangat peduli dengan kakak perempuan saya. Jadi mulai sekarang, kamu harus mengajari pelayanmu untuk tidak membuka mulut mereka sembarangan. Dia menyebut seniman bela diri bintang 6 Bouvard Gaston sebagai pelayan belaka. Penonton menyadari bahwa Rankandel dan kebanggaan mereka tidak berubah selama bertahun-tahun. Pria yang kamu pukul ke tanah bernama Bouvard Gaston, dan dia adalah pelayan kita, bukan pelayan. Apakah dia melakukan semacam kesalahan? Vishukkal berpura-pura tidak sadar dan meminta Jin untuk menjelaskan dirinya sendiri meskipun mengetahui pelanggaran. Apa yang kemungkinan besar dilakukan Bouvard? Sementara itu, Jin tercengang ketika mendengar nama Bouvard Gaston. Itu bukan nama yang umum. Dia telah dipukuli pria tanpa meminta namanya karena kesombongan, tapi untuk berpikir dia bahwa Bouvard Gaston. Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa namanya adalah Bouvard Gaston? Memang, dia hanya menghadiri perjamuan ini untuk membantu saudara perempuan saya, yang cacat fisik. Dia adalah seorang seniman yang tidak cocok dengan perjamuan Rankandel sejak awal. Jadi, apapun kecerobohan yang mungkin dia lakukan, dia tidak bermaksud jahat. Saya harap tuan muda akan dengan murah hati mengabaikan kesalahannya kali ini. Seorang tukang, tidak perlu lagi memverifikasi identitas si Vatas. Petugas, yang dibawa Vishukkal tidak lain adalah Transformer yang telah dicari oleh Jin. Orang-orang di seluruh dunia masih belum menyadari keberadaan Transformer Bouvard Gaston. Bahkan pasukan khusus Kekaisaran Vermont, yang sedang menyelidiki kejahatan transformasi, belum menemukan petunjuk atau jejak yang berpotensi mengarah pada pelakunya. Jadi, Vishukkal hanya menyuruh Bouvard untuk memakai penyamaran sederhana ketika datang ke Rankandels, karena tidak ada yang akan mencurigai mereka. Terlebih lagi, karena Bouvard Gaston belum menyebar ke seluruh dunia sebagai nama Transformer, dia tidak perlu menggunakan nama palsu saat menghadiri perjamuan. Vishukkal mengira tidak ada yang akan menunjukkan minat pada Bouvard sejak awal, jadi dia bertanya-tanya apakah penyamaran benar-benar diperlukan. Tentu saja, ini tidak berlaku untuk Jin karena dia adalah seorang regresor. Dia tahu tentang Bouvard Gaston dari kehidupan masa lalunya. Seharusnya aku membiarkan dia memperkenalkan dirinya lebih awal. Tidak hanya wajahnya yang berbeda, tapi kami juga berada di rumah utama klan Rankandel, Taman Pedang. Saya tidak pernah bisa memprediksi lawan saya adalah Bouvard. Seandainya saya mengetahui identitas aslinya sebelumnya, saya tidak akan membiarkan dia pergi dengan pukulan ringan seperti itu. Bouvard tidak hanya terlibat dalam upaya pembunuhan Jin ketika dia meninggalkan Kastil Storm, tetapi Transformer juga merupakan penyebab utama di balik kekacauan dan kebingungan yang akan segera mengambil alih dunia. Jadi, akan jauh lebih baik untuk membunuhnya dan menggunakannya sebagai kompos. Jika Jin yakin bahwa Vishukkal tidak memiliki hubungan nyata dengan Bouvard Gaston, dia akan mengambil kesempatan ini dan langsung membunuh Bouvard yang tak sadarkan diri dan berlumuran darah. Namun, Bouvard Gaston dan Vishukkal Yivliano, bagaimana hubungan mereka? Apakah Vishukkal tahu bahwa Bouvard adalah Transformer? Otak Jin mulai overclocking, dan proses berpikirnya dipercepat. Ketika Bouvard ditangkap oleh pasukan khusus Vermont di kehidupan masa lalunya, tidak ada satu berita pun tentang klan Yivliano yang terlibat dalam kejahatan transformasi.
Sangat ditekankan bahwa Bouvard adalah satu-satunya pelaku di balik kejahatan tersebut. Saat itu, Jin membaca artikel di surat kabar tanpa banyak berpikir. Tetapi jika dia berasumsi bahwa Vishukel mengetahui identitas asli Bouvard, situasi ini jauh lebih berbahaya daripada yang dia duga sebelumnya. Bagaimanapun, Jin tidak punya cukup waktu untuk memberikan semua jawaban. Ada banyak mata yang mengawasi mereka sekarang dan Jin masih berdiri berhadap-hadapan dengan Vishukel. Sangat baik, karena saya juga memanfaatkan duel untuk mengalahkannya setengah mati. Saya akan mengabaikan kesalahan kali ini. Terima kasih banyak. Lalu, akankah kita memulai duel kita juga? Saya dalam perawatan Anda, Tuan Muda Jin. Saya berterima kasih sebelumnya atas bimbingan Anda. Seorang ksatria penjaga menyerahkan pedang kepada Vishukel, dan duel pun dimulai. Jin segera menghapus semua pertanyaan yang muncul di kepalanya. Dia tidak mampu menunjukkan perubahan perilakunya setelah mendengar nama Bouvard, juga tidak bisa menunjukkan kecurigaannya terhadap hubungan Vishukel dan Bouvard. Aku harus mulai menyelidiki klan Yivliano bersama klan Zipfel, terutama segala sesuatu yang berhubungan dengan Vishukel Yivliano. Dentang, Jin menyadari kebenaran segera setelah pedang mereka berbenturan untuk pertama kalinya. Tidak seperti yang diketahui publik, dia bukan ksatria bintang 7. Itu adalah intuisi Jin. Tak perlu dikatakan, Vishukel belum menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertukaran tadi. Namun, permainan pedang dan lintasan pedangnya tidak biasa. Jin bahkan bisa mengatakan bahwa ilmu pedang Vishukel memiliki kedalaman yang sama dengan milik pamannya Z. Dia tidak bisa menjelaskannya dengan benar, tetapi Jin tahu begitu pedang mereka berbenturan bahwa Vishukel menyembunyikan keahliannya yang sebenarnya. Banyak penonton juga menyadari kebenaran ini saat mengamati pertukaran pertama. Orang itu sepertinya mendapat pencerahan baru-baru ini. Gerakannya menjadi lebih dalam. Tidak heran dia disebut harapan klan Yivliano. Ekspresi para penonton menjadi serius. Meskipun duel itu benar-benar tidak cocok, ini adalah kesempatan sempurna untuk mengamati dan menghargai ilmu pedang dari pilar pendukung klan Yivliano dan bintang Rankandel yang sedang naik daun. Pedang Vishukel bergerak seperti cambuk dan memotong bahu Jin. Itu tidak dalam, tapi darah menyembur dari luka dan berceceran di lantai arena. Jin mencoba menghindari serangan berikutnya tetapi terluka di paha. Pedang Vishukel terbang dalam lintasan yang tak terduga, dan bocah itu tidak bisa memahami permainan pedang lawannya dengan kemampuannya saat ini. Seperti yang saya pikirkan, Tuan Muda Jin semakin kewalahan oleh Lord Vishukel. Aku paling tahu bahwa ilmu pedang Yivliano bukanlah lelucon. Sangat sulit untuk dilawan. Kesenjangan dalam keterampilan mereka terlalu besar. Ya, tidak mengherankan karena bintang 5 berhadapan dengan bintang 7 HM. Sebenarnya, kita harus kagum bahwa Tuan Muda berhasil menangkis beberapa serangan. Ilmu pedang klan Yivliano itu licik dan tidak teratur. Mereka yang pernah mengalami gaya licik itu sebelumnya selalu berusaha menghindari menghadapi pendekar pedang Yivliano lain dalam hidup mereka. Kalian semua sepertinya tidak sadar, tapi pendekar pedang dari klan Rankandel sering bersinar lebih terang dalam situasi seperti ini. Jika ilmu pedang klan Yivliano adalah ular yang licik, maka Rankandels adalah badak yang menyerang. Bahkan jika tanduknya dipatahkan, kepalanya tidak akan pernah berhenti. Ilmu pedang Rankandel terspesialisasi dalam menghadapi musuh yang lebih kuat dari pengguna. Masalahnya adalah, karena Rankandel seringkali terlalu kuat dan jarang menghadapi lawan yang melampaui mereka, mereka tidak dapat menggunakan gaya bertarung mereka secara efisien. Meski darah terus mengucur dari bahu dan pahanya, pedang Jin masih berdiri kokoh dan garang. Bahkan, gerakannya perlahan berubah dari defensif menjadi ofensif. Indranya menjadi lebih tajam dan lintasan pedangnya menjadi lebih berani. Pedang Vishukel menebas Jin di dada, tapi bocah itu maju selangkah lagi, seolah-olah dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk membidik leher bintang 7. Mengesankan, Tuan Muda Jin. Vishukel berteriak sambil menghindari serangan Jin. Meskipun dia menghadapi seorang anak laki-laki yang lebih lemah dari dirinya sendiri, permainan pedang Rankandel yang liar dan berani membuat tulang punggungnya merinding dan membuat rambutnya berdiri. Serangan yang Jin coba, dengan imbalan luka sepanjang 20 cm di dadanya, sia-sia. Bocah itu mengerang pelan, karena luka panjang itu menghambat kekuatan bertarungnya tidak seperti luka kecil di bahu dan pahanya. Untungnya, tulang dan organ tubuhnya tidak tersentuh. Ini mengingatkanku pada saat aku bertarung melawan prajurit Serigala Putih. Dia tidak punya cara untuk mengalahkan Vishukel melalui cara biasa, mirip dengan pertempurannya melawan Beasman. Bahkan dengan tubuh diberkati Rankandels dan ilmu pedang mereka yang berani, Jin tidak bisa mengalahkan lawannya. Dia tidak punya pilihan selain kalah.
Namun demikian, jantung Jin mulai berdetak kencang untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama saat perasaan puas menyapu tubuhnya. Jelas bahwa Visukel bersikap lunak pada saya, tetapi juga benar bahwa saya menghadapinya dengan sangat luar biasa. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk saat ini. Tidak semua bintang 8 berada di level yang sama, dan itu juga berlaku untuk bintang 5. Jika ada ksatria bintang 5 lainnya di antara taruna Rankandel yang menghadapi Visukel sekarang, mereka tidak akan mampu melakukan pertarungan yang bagus seperti yang dilakukan Jin, tidak peduli seberapa banyak Visukel meremehkan mereka. Terlebih lagi, Jin menghadapi lawannya sambil menyegel dua kemampuannya, sihir dan kekuatan spiritual. Penglihatanku mulai kabur dan redup, tapi entah kenapa, aku masih merasa bisa membaca dan memprediksi langkah Visukel selanjutnya. Jin telah kehilangan terlalu banyak darah. Dia perlahan memutuskan untuk mengakhiri duel ini. Saat penglihatannya semakin gelap, Jin akhirnya menyadari tujuan latihannya dengan Luna dan mulai memahami prinsip di balik latihan mata pikiran. Sikap bocah itu berubah. Jin memejamkan mata dan memegang pedangnya tegak dengan kedua tangan di depan dadanya. Itu hampir terlihat seperti kuda-kuda yang akan diambil ksatria selama upacara pernikahan atau semacamnya. Penonton percaya bahwa Jin telah menyerah dan menunggu lawannya memberikan pukulan terakhir untuk mengakhiri duel. Visukel memiliki pendapat yang sama. Jauh di lubuk hatinya, dia ingin memuji anak laki-laki itu karena bertahan selama ini. Untuk menunjukkan rasa hormat kepada tuan muda Jin, dia akhirnya membungkus pedangnya dengan aura untuk pertama kalinya selama pertempuran. Niatnya adalah untuk mematahkan pedang Jin dan mengakhiri duel. Dia percaya bahwa itu adalah cara yang tepat untuk menyelesaikan sesuatu sambil menghormati semangat dan keuletan anak itu. Ini adalah duel yang luar biasa, tuan muda Jin. Perbesar, Visukel habis-habisan pada serangan terakhir ini dan menyerang Jin. Pedangnya ditutupi aura kuat dari ksatria bintang 8. Itu mengiris udara dan terbang secara horizontal bersama dengan tubuh Visukel. Pedang Jin, yang berdiri tegak di tangannya, hancur hampir bersamaan saat Visukel membuat gerakan terakhirnya. Teknik rahasia klan Yifliano menghancurkan pedang dan mencapai leher Jin, tapi membeku tepat sebelum menyentuh kulit anak itu. Jika Visukel tidak menghentikan senjatanya tepat waktu, itu pasti akan memenggal targetnya. Jin tetap berdiri selama sekitar 2 detik, sebelum jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Pemenangnya adalah Lord Visukel. Segera setelah tuan rumah mengumumkan hasil duel, tim medis bergegas ke atas panggung. Para penonton menyaksikan reaksi petugas medis dengan tatapan gugup, sampai mereka menerima sinyal yang menunjukkan keselamatan Jin. Penonton bertepuk tangan menanggapi duel spektakuler yang mereka saksikan. Faktanya, para seniman bela diri sangat terkesan dengan teknik terakhir Visukel. Namun, Visukel dan seniman bela diri terkemuka lainnya menyadari sesuatu selama pertukaran terakhir kedua pesaing. Sebelum Jin jatuh pingsan, sesuatu yang sangat luar biasa telah terjadi. Apa itu? Pada akhirnya, apakah Anda serius mengatakan kepada saya bahwa selama perdebatan kita, dia mencapai alam pedang pikiran selama sepersekian detik? Visukel tidak diragukan lagi telah menghancurkan pedang Jin. Namun, begitu bilahnya hancur, Visukel merasakan sensasi sesuatu yang tajam terbang ke atas dan menusuk dagunya. Itu akan menjadi kesimpulan dari duel jika serangan terakhir Visukel mendarat 0,1 detik lebih lambat. Naluri bintang 8 memberitahunya seperti itu. Jika Jin bereaksi 0,1 detik lebih cepat, Visukel akan dibawa dari panggung dengan luka parah. Pedang yang berdiri tegak di depan wajah Jin akan menikamnya dari bawah dagu. Terlebih lagi, karena Jin sudah setengah tidak sadar selama percakapan terakhir mereka, bocah itu tidak akan bisa menghentikan serangannya tepat waktu untuk menyelamatkan nyawa Visukel. Tak perlu dikatakan, mampu mempersingkat jarak 0,1 detik itulah yang membuat seseorang menjadi master dan ahli sejati. Jin Rankandel, sungguh anak yang menakutkan. Bahkan, dia bisa menjadi ancaman besar bagi Kinselo di masa depan ketika mereka mulai menjalankan Grand Master Plan. Mereka dengan benar, sungguh melegakan dia lahir sangat terlambat. Dia terlalu muda untuk mengalahkan saudara-saudaranya dan menjadi patriark berikutnya. Visukel menyarungkan pedangnya dengan tangan gemetar. Jin sedang bermimpi. Monster tentakel hitam legam menempel di wajahnya dan tidak akan melepaskannya apapun yang terjadi. Dia tidak bisa bernapas. Dia hanya bisa mengeluarkan erangan kecil saat dia mati lemas. Saat dia dengan panik membuka matanya, Jin akhirnya menyadari sumber mimpi buruknya. Meong meo. Meong meo, seekor kucing hitam kecil tertidur di wajah Jin. Memang, itu Murakan. Dia telah berbaring di wajah Jin selama lebih dari 30 menit. Lepaskan aku, astaga. Jin perlahan bangkit dan merentangkan tangannya. Sinar matahari masuk melalui jendela dan menerangi kamarnya. Dia bisa mencium aroma harum teh di dekatnya. Itu adalah aroma teh hitam yang sering diseduh Gili untuknya. Saya mengalami mimpi buruk karena Murakan. Tapi sekarang setelah saya bangun, saya merasa segar kembali. Apakah saya jatuh pingsan tepat setelah duel dengan Visukel? Seluruh tubuhnya terasa
terasa ringan seperti bulu. Luka di dadanya dan goresan di sekujur tubuhnya telah benar-benar hilang. Petugas medis Rankandel mungkin telah menyembuhkan Jin saat dia tidak sadarkan diri. Kamu sudah bangun, Tuan Muda. Gili merasakan kebangkitannya dan mendekati tempat tidur dengan secangkir teh dan air dingin. Berapa lama aku absen, Gili? Untuk 2 hari. Apa? 2 hari? Jin terkejut tetapi dengan cepat mengangguk sebagai tanda terima. Tidak hanya dia mengeluarkan terlalu banyak darah, tetapi selama pertukaran terakhir, dia telah mencapai alam baru untuk sesaat yang menghabiskan semua energi mental dan fisiknya. Mempertimbangkan keadaan itu, dia bangun cukup pagi. Perjamuan pasti sudah berakhir. Sepertinya saya tidak dapat mengirim semua orang dan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Tidak perlu terlalu khawatir. Selama 2 hari terakhir, duelmu melawan Lord Vishukel adalah topik hangat perjamuan yang digosipkan semua orang. Saya pikir semua orang memahami situasi Anda. Selain itu, Anda telah menunjukkan kesopanan lebih dari cukup saat Anda hadir. Gili benar. Meskipun ada ketidakcocokan total antara bintang 8 dan bintang 5, hanya duel yang dibicarakan para tamu sampai akhir jamuan makan. Itu karena pisau pikiran Jin telah ditampilkan di bagian paling akhir. Meskipun tidak bisa disebut sebagai Mind's Blade yang sempurna, fakta bahwa perubahan haluan hampir terjadi selama pertarungan Jin melawan ksatria bintang 8 lebih dari luar biasa. Vishukel bukan satu-satunya yang memperhatikan prestasi Jin. Bahkan, banyak orang lain yang menyadarinya. Namun, ksatria bintang 8 yang dimaksud tampaknya sangat terkejut sehingga dia tidak pernah kembali ke arena setelah itu sampai akhir perjamuan. Pelatihan harian yang saya lakukan dengan Elder Sister Luna akhirnya membuahkan hasil. Saya tidak bisa mengerti apa-apa pada awalnya. Untuk berpikir bahwa itu akan berguna seperti ini. Jin mengingat Luna terus-menerus mengatakan, gunakan mata pikiran untuk mengamati, seperti beberapa nyanyian agama dan tertawa sendiri. Dia pertama kali menyadari sensasi seperti apa yang dihasilkan Mind's Blade selama pelatihannya dengan Clear Stones. Setelah itu, dia mencoba menciptakan kembali perasaan itu, tetapi tidak berhasil, yang membuat Jin frustrasi. Sepertinya untuk saat ini, sensasi itu hanya akan muncul dengan sendirinya selama situasi berbahaya atau di saat-saat bawah sadar. Sayang sekali, tapi Jin tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah mengesankan bahwa dia entah bagaimana berhasil meniru Mind's Blade meskipun dengan ceroboh. Secara umum, Mind's Blade adalah alam yang hanya dapat dicapai oleh master sejati mulai dari tahap bintang 8. Jin meregangkan tubuh lagi dan turun dari tempat tidur. Bagaimanapun, itu adalah perjamuan yang sangat bermanfaat. Saya mendapatkan begitu banyak. Saya menemukan posisi Beradin di dalam klan Zipfel, memulai persahabatan yang baik, menjalin kedekatan, sesuatu seperti itu dengan penerus istana tersembunyi. Paling tidak, dia bersikap agak ramah setelah duel kita. Selain itu, Jin mendapat kesempatan untuk menghajar Bouvard Gaston setengah mati dan juga mengetahui bahwa Bouvard memiliki hubungan dekat dengan Vishukel. Ini adalah hasil terbesar dari perjamuan. Sangat mungkin bahwa klan Yvliano atau Vishukel saja yang mendukung kejahatan transformasi. Mungkin juga Vishukel adalah bagian dari beberapa organisasi di luar klannya, dan Bouvard Gaston berafiliasi dengan mereka. Jin memikirkan banyak kemungkinan, tetapi dia tidak bisa membuat penilaian tergesa-gesa. Dia harus menyelidiki mereka dan mengungkap kebenaran sendiri. Selain itu, dia berencana membuat mereka bertanggung jawab. Tanggung jawab atas upaya pembunuhan terhadapnya 5 tahun lalu dilakukan oleh pengikut Zipfel yang radikal. Jin akan menginterogasi mereka dan membuat mereka mengakui keterlibatan mereka dengan penyamaran para pembunuh. Setelah pikiran Jin berakhir, Gili menunjuk vas tertentu di samping tempat tidur. Ada bunga-bunga putih bersih yang menyerupai BBS Breats tetapi dengan bentuk lembut seperti kepingan salju yang bersinar samar. Penerus istana tersembunyi meninggalkan bunga ini untukmu. Dia menunggumu bangun sampai pagi ini tetapi pergi setelah itu karena dia harus kembali. Nona Shris meninggalkan ini? Ya, mungkin kamu memiliki tempat khusus di hatinya. Tidak, bunga salju istana tersembunyi berarti pertempuran yang belum selesai dalam bahasa bunga. Sepertinya dia ingin melawanku lagi di duel lain. Dia wanita yang cukup gigih dan ulet. Gili hanya mengangkat bahu mendengar jawaban Jin. Apapun artinya, ini masih pertama kalinya kamu menerima bunga dari seorang wanita. Selamat, Tuan Muda. Wahaha, bunga pertama Anda adalah surat tantangan. Itu lucu. Ini sangat monumental, bukan begitu? Strawberry Pie. Murakan tertawa terbahak-bahak dan melirik Gili. Dia berhati-hati di sekitarnya karena insiden di mana dia menyelinap ke ruang perjamuan tanpa izinnya. Memang, Gili bertingkah seolah-olah Murakan tidak ada selama 2 hari berturut-turut. Setelah memahami situasi yang dihadapi, Jin hanya menggelengkan kepalanya dengan ringan. Murakan yang putus asa, berubah kembali menjadi kucing, telinganya terkulai. Omong-omong, Patriark telah memerintahkanmu untuk pergi menemukannya segera setelah kamu bangun, Tuan Muda. Seperti yang Anda sebutkan sebelumnya, saya pikir waktu bagi Anda untuk membuktikan kualifikasi Anda telah tiba. Uji coba untuk membuktikan kualifikasinya menjadi pembawa bendera. Meskipun dia telah mengharapkan ini, Jin merasa agak bertentangan sekarang karena arahan ayahnya telah tiba.
Jin bahkan tidak bisa memimpikan hari ini di kehidupan masa lalunya, tapi sekarang itu tepat di hadapannya, dalam genggamannya. Jadi begitu, sepertinya kita akan meninggalkan klan untuk sementara waktu. Di mana ayah? Di makam. Baiklah, aku pergi. Ketika saudara-saudara Jin menerima panggilan yang sama dari ayah mereka, mereka semua mengenakan pakaian upacara yang rapi dan menyisir rambut mereka sebelum pergi menemuinya. Namun, Jin dengan malas merapikan rambutnya yang acak-acakan dan mengenakan beberapa pakaian perjalanan kulit berkualitas baik. Dia juga mengenakan bradamante di pinggangnya sebelum memasuki koridor makam, halaman taman pedang, di mana tak terhitung banyaknya pedang tertusuk, tidak berbeda dengan kuburan klan. Namun, anggota klan yang mencapai prestasi luar biasa bahkan di antara ksatria terbaik diizinkan untuk dimakamkan di mausoleum sebagai pahlawan klan. Di dalam mausoleum, di lantai paling bawah di bawah tanah, tidak ada satu titik cahaya pun. Kegelapan berbau logam, dan suara rendah terdengar. Anda di sini. Jin hampir tidak bisa melihat siluet Chiron dari belakang. Dia dengan hormat menundukkan kepalanya. Sudah lama sejak anak saya menjawab panggilan saya dengan pakaian yang begitu nyaman. Saya berasumsi Anda telah menyadari bahwa Anda akan menghabiskan waktu di luar klan untuk sementara waktu, kan? Ya, saya berencana untuk segera berangkat. Chiron sangat menyukai aspek putra bungsunya ini. Bocah itu tidak merasa terintimidasi olehnya dan hanya mengumumkan niatnya dengan jelas. Anak-anaknya yang lain bahkan tidak bisa membayangkan berperilaku seperti itu di hadapan ayah mereka. Mereka sudah kesulitan menyembunyikan ketakutan dan kecemasan mereka hanya dengan berada di hadapannya. Sebenarnya, itu tidak berlaku untuk semua anak-anaknya yang lain. Luna juga berbeda. Dia dengan cepat meninggalkan genggaman Chiron dan menjalani hidupnya sendiri. Jin menyadari kepribadian ayahnya, itulah sebabnya dia sengaja datang dengan pakaian santai. Sejak kemunduran saya menemukan ayah saya menjadi orang yang paling mudah dibaca. Itu adalah pemikiran yang tidak bisa dijelaskan. Dalam kehidupan masa lalunya, Jin tidak hanya takut pada Chiron, tetapi dia juga jarang berinteraksi dengan ayahnya selama 28 tahun hidupnya. Dua ayah dan anak itu tidak berbicara untuk sementara waktu. Namun demikian, itu bukan keheningan yang canggung. Apakah ini pertama kalinya kamu di dalam mausoleum? Chiron adalah orang pertama yang memecah kesunyian. Ya, ayah. Jika taman adalah tempat pemakaman yang hanya diperbolehkan bagi mereka yang membawa kehormatan bagi klan, maka makam hanya diizinkan bagi mereka yang melindungi klan. Itu saja, sesimpel itu. Klan Rankandel telah menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya selama ribuan tahun sejarahnya. Bahayanya bervariasi dari semua jenis perselisihan kecil pribadi hingga ancaman besar yang membawa klan ke ambang kehancuran. Memang, semua jenis konflik dan pertempuran telah mengancam klan sepanjang waktu. Dan setiap kali insiden besar seperti itu terjadi, orang-orang yang melindungi klan sampai nafas terakhir mereka menerima kehormatan untuk dimakamkan di makam klan. Tahukah kamu, patriark pertama klan, Temar Rankandel, tidak dimakamkan di sini. Begitu nama Temar keluar dari mulut Chiron, Jin punya firasat bahwa ayahnya akan mengangkat topik Solderet. Dia yakin dengan intuisinya. Ya, saya juga sadar bahwa tidak ada satupun kuburan atau batu nisan di seluruh taman yang didedikasikan untuk patriark pertama. Satu-satunya warisan yang tersisa adalah pedang kesayangan Temar, Barisada, yang kini dielu-elukan sebagai pusaka keluarga. Selain senjata, tidak ada satupun peringatan atau upacara yang menghormatinya. Kekuatan gelap yang kamu miliki. Kekuatan itu adalah alasan mengapa kita tidak dapat menghormati patriark pertama. Tunjukkan padaku energi spiritualmu. Jin dengan tenang mengulurkan tangannya dan menciptakan bola energi spiritual di telapak tangannya. Setelah kematian patriark pertama, Rankandels membuat perjanjian memalukan dengan Zipfels. Sebuah perjanjian yang melarang pendekar pedang menggunakan sihir lagi. Selain itu, mereka dilarang memuja leluhur yang menggunakan sihir. Itulah alasan sebenarnya di balik penurunan peringkat klan Rankandel. Klan pendekar pedang sihir, yang unik, menjadi klan ksatria belaka. Itu adalah takdir yang tak terhindarkan karena Solderet tidak ada lagi di sana untuk melindungi Rankandels dari dewa-dewa. Zipfels. Sebagai hasil dari perjanjian tersebut, para dewa Zipfels menyatukan kekuatan mereka dan mengutuk garis keturunan Rankandel. Jadi, setiap Rankandel setelah Temar lahir dengan tubuh yang tidak bisa mengontrol mana. Saat kamu mengalahkan si kembar Tona dengan kekuatan spiritual di Kastil Storm, aku tidak menanyakan detail bagaimana kamu mendapatkan kekuatan itu. Apakah kamu ingat? Ya, saya juga ingat bahwa saya berbohong tentang bagaimana saya menggunakan kekuatan spiritual untuk melindungi klan. Haha, itu benar. Anda beruntung masih muda. Jika Anda mengatakan kebohongan seperti itu di depan saya sekarang, saya tidak akan membiarkannya meluncur dengan mudah. Meskipun Chiron tertawa, Jin tahu ayahnya serius. Jadi, dia tidak ikut tertawa. Solder.
Apa kau mendengar suaranya? Ya, aku mendengarnya. Dia memanggil saya kontraktornya. Tak perlu dikatakan, Jin belum pernah mendengar suara Solderet sejak kemundurannya. Tapi tidak perlu lagi menyembunyikan identitasnya sebagai kontraktor dari Chiron. Betapa tidak adilnya ini bagi saudara-saudaramu. Jin tidak hanya terlahir dengan potensi lebih dari Luna, tetapi dia juga telah mengontrak dewa yang telah lama meninggalkan klan. Bahkan, mungkin saja Jin bisa mengontrak Solderet berkat potensinya yang luar biasa. Apakah kamu bisa mengalahkan saudaramu dan menaklukkan klan menggunakan kekuatan itu? Jin sudah menemukan jawaban untuk pertanyaan itu. Jika saya menjelajahi dunia dan tidak menemukan hal lain yang layak ditaklukkan selain klan, maka saya akan melakukannya. Jin juga telah meramalkan bahwa jawaban ini akan sangat memuaskan ayahnya. Tak perlu dikatakan bahwa Chiron tersenyum lebar, menunjukkan giginya yang indah dan seragam. Yang lain meninggalkan Taman Pedang untuk dikenali oleh klan, tetapi kamu akan meninggalkan taman untuk menemukan alasan untuk mengenali klan itu sendiri. Bukan, saya tidak yakin apakah itu terpuji atau murni kurang ajar. Kuhahaha. Chiron membungkuk ke depan ke arah Jin, yang lengan kanannya masih terjulur ke depan dengan bola energi spiritual. Aku akan memberimu 5 tahun. Selama waktu itu, apakah Anda dikenali oleh klan atau mengenalinya? Temukan jawaban untuk diri sendiri dan kembali. Aku akan menunggu dengan tidak sabar. Tidak perlu menarik pembicaraan. Jin menghunus Bradamante dan mengangkat pedangnya. Terima kasih untuk semuanya sampai sekarang. Aku akan melihatmu lagi dalam 5 tahun, ayah. Jin keluar dari mausoleum dan kembali ke kamarnya. Gilly sudah menyelesaikan persiapan keberangkatan mereka dan menunggunya. Satu-satunya barang bawaan yang mereka miliki adalah sebuah keranjang kecil di mana terdapat murakan bersama dengan beberapa makanan kering dan buku catatan Jin dengan transkripsi buku-buku rahasia. Gilly memiliki paku logam yang menusuk pergelangan tangan dan pergelangan kakinya. Saat tatapan Jin mencapai anomali ini, Gilly menyesuaikan pakaiannya dan menyembunyikan keanehannya. Paku adalah alat medis yang digunakan untuk menyegel aura Gilly. Dia tidak akan bisa menggunakan energinya sampai kualifikasi Jin sebagai pembawa bendera terbukti. Saya telah mendengar tentang ini dari senior saya dan pengasuh lainnya, tetapi rasanya cukup aneh tiba-tiba kehilangan kekuatan saya. Haha, Gilly tertawa canggung, yang membuat Jin merasa sesak di dadanya. Itu adalah tradisi klan. Terran Candles menyegel kekuatan pengasuh sehingga pembawa bendera sementara tidak dapat menerima bantuan mereka dalam mendapatkan reputasi dan kehormatan. Jika mereka melepas segel tanpa izin klan, pengasuhnya akan dilumpuhkan tanpa ampun. Aku akan melindungimu mulai sekarang, Nani. Bukan hanya untuk 5 tahun ke depan, tetapi selama sisa hidup saya. Maafkan saya, tolong jangan katakan hal seperti itu. Saya hanya puas dan tersentuh bahwa Anda telah menjadi pembawa bendera sementara, Tuan Muda. Dan aku akan mendapatkan kembali kekuatanku setelah persidangan selesai. Jadi tolong jangan khawatir. Jadi, mereka meninggalkan ruangan dan meninggalkan Taman Pedang. Hal pertama yang harus dilakukan oleh pembawa bendera sementara untuk mendapatkan kehormatan dan reputasi saat meninggalkan Taman Pedang adalah meninggalkan aliansi Hubhester. Jin dan Gilly menghapus semua jejak afiliasi mereka dengan Rann Candles. Jubah yang menutupi pakaian mereka tidak memiliki lambang pedang hitam di atasnya, dan tas berisi barang-barang mereka juga tidak memiliki label. Detail wajah Jin belum menyebar ke publik, jadi dia tidak perlu memakai penyamaran. Meski begitu, dia masih sedikit mengubah penampilannya. Dia memotong rambut hitam yang turun ke bahunya. Namun, penampilannya tidak terlalu penting. Bahkan, seniman bela diri yang dikenal sebagai Gilly S1MCHE Pronunciation Roland, itu jauh lebih terkenal daripada Jin di mata publik. Untungnya, tahun-tahun aktifnya singkat, jadi dia juga tidak terlalu terkenal. Nama-nama yang tertulis di identitas mereka adalah alias, Jin Grey dan Gilly Pitten. Meskipun mereka memiliki nama palsu di kertas mereka, itu masih paspor rumit yang bahkan memungkinkan mereka untuk pergi dan memasuki ibu kota Vermont sesuka hati. Bagaimanapun, siapapun di aliansi Hubhester akan dapat menebak bahwa mereka adalah pembawa bendera sementara klan Rann Candle. Hubhester tidak berbeda dengan markas utama Rann Candles, jadi tidak mengherankan jika orang-orang akan melihat kebohongan mereka. Oleh karena itu, Jin dan rekan-rekannya harus pergi ke negeri yang tidak dapat dijangkau oleh pengaruh Rann Candles, suatu tempat di luar laut. Nona Luna akan sangat sedih dengan kepergianmu. Hal yang sama berlaku untuk taruna di faksi Anda, Tuan Muda. Apakah Anda benar-benar akan pergi tanpa memberitahu mereka selamat tinggal? Ya, Elder Sister Luna juga cukup berjiwa bebas, dan para taruna mungkin akan bereaksi berlebihan. Bukannya aku akan mati atau semacamnya. Namun, saat mereka hendak melewati gerbang utama Taman Pedang, Jin berhadapan dengan 9 taruna. Astaga, bukankah latihan sudah dimulai? Paman Z tidak akan memaafkanmu dengan mudah karena melewatkannya. Harap tetap aman selama perjalanan Anda. Para taruna mengangkat pedang mereka secara bersamaan. Jin diam-diam menatap mereka sejenak, tapi tak lama, senyum kecil muncul di wajahnya. Saya berharap semua orang menjadi jauh lebih kuat dari harapan saya pada saat saya kembali. Saya tidak ingin ada kematian atau putus sekolah saat saya pergi.
Semoga berhasil menanggung hukuman disiplin karena bolos kelas untuk datang menemui saya. Jin meninju semua orang sebelum melanjutkan perjalanannya meninggalkan taman. Betapa penasaran. Ini adalah perasaan yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan saat itu. Dalam kehidupan masa lalunya, Jin diusir dari klan pada usia 25 tahun. Dia harus meninggalkan Taman Pedang dengan cara yang sama seperti hari ini. Namun, suasana kepergian sebagai pembawa bendera sementara berusia 15 tahun sangat berbeda dengan atmosfer saat itu. 15 tahun. Butuh waktu 15 tahun bagi Jin untuk akhirnya mendapatkan kebebasan selama 5 tahun. 15 tahun itu terasa seperti keabadian bagi bocah itu, karena dia memiliki pikiran yang sepenuhnya sadar sejak kelahirannya kembali. Jin merasa sangat pusing sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyenandungkan melodi kecil yang lucu. Secara umum, Chiron tidak pernah memberikan jangka waktu 5 tahun kepada pembawa bendera sementara, biasanya berlangsung antara 6 bulan sampai 2 tahun maksimum. Dalam waktu itu, pembawa bendera sementara harus mendapatkan kehormatan dan reputasi sebelum kembali ke klan. Hanya ada satu alasan ayah memberiku 5 tahun yang panjang. Ini bagi saya untuk mencapai puncak kekuatan spiritual sebelum kembali. Tak perlu dikatakan lagi, Jin bukan orang baik yang mendengarkan setiap kata ayahnya. Dia tidak berencana untuk mencapai puncak kekuatan spiritual saja, tetapi juga sihir Chiron, yang tetap berada di mausoleum, diam-diam berpikir dalam hati. Aku ingin tahu, akankah yang termuda mendapatkan kekuatan untuk membebaskan Rankandels dari Zipfels? Saya tidak sabar untuk melihat. Meskipun Chiron telah mencapai alam setengah dewa dengan menggunakan satu pedang, dia masih tidak bisa menghancurkan perjanjian yang dibuat leluhurnya dengan Zipfels. Satu-satunya harapan klan Rankandel adalah kontraktor Solderet, putra bungsunya. Tentu saja, harapan ini hanyalah lilin yang tertiup angin saat ini. Suatu hari berlalu, dua orang berjalan menyusuri jalan setapak di hutan. Sebagian besar pembawa bendera sementara Rankandel menuju ke zona tanpa hukum Mamit terlebih dahulu untuk mendapatkan kehormatan. Mamit adalah daerah di mana banyak penjahat dan penjahat merangkak seperti kecoak, yang menjadikannya tempat yang sempurna bagi pembawa bendera sementara untuk memukuli penjahat dan mendapatkan reputasi yang layak. Jin juga mempertimbangkan untuk memilih Mamit sebagai tujuan pertamanya. Tapi alasannya berbeda dari yang lain. Dia tidak ingin pergi ke Mamit untuk menghajar penjahat, tapi untuk mencari seseorang yang bernama Hister. Hister adalah guru sihir Jin di kehidupan masa lalunya, dan dia tidak sabar untuk bertemu mereka lagi. Namun, Jin tidak bisa membiarkan dirinya membuang waktu hanya karena dia merindukan tuannya. Lagi pula, guru tidak akan mengenali saya dalam kehidupan ini. Jin selalu bisa pergi mencari tuannya kapanpun dia mau di masa depan. Dengan demikian, Jin meninggalkan Mamit sebagai tujuan pertamanya dan memutuskan untuk pergi ke Kerajaan Akin, tanah di mana aku mati di kehidupan masa laluku. Jin telah meninggal dalam tidurnya ketika 3 ksatria bintang 9 menyerang kota tempat dia berada. Untungnya, kematian itu akhirnya menjadi berkah tersembunyi, karena Jin memperoleh kesempatan kedua untuk hidup. Mengapa Kerajaan Akin secara khusus? Tuan muda, kau pernah ke Akin sebelumnya? Gili? Tidak. Ketika saya sedang menjalankan misi saya di Kolon Ruins, saya mendengar percakapan antara beberapa penyihir di sana. Rupanya, banyak penyihir yang tidak terdaftar telah bermain-main di Kerajaan Akin baru-baru ini. Penyihir yang tidak terdaftar, seperti namanya, penyihir yang tidak terdaftar adalah penyihir yang tidak mendaftarkan nama mereka di asosiasi sihir. Kebanyakan dari mereka adalah penjahat atau tentara bayaran yang jahat. Benar, sepertinya mereka telah berkolaborasi dengan tentara bayaran seniman bela diri dan meneror warga Akin. Saya berencana untuk menuju ke sana dan memukuli mereka sampai menjadi bubur. Tak perlu dikatakan bahwa Jin tidak pernah mendengar semua ini di reruntuhan Kolon. Itu hanya informasi yang dia ketahui dari kehidupan masa lalunya. Siapapun yang pernah berada di Kerajaan Akin tahu bahwa penyihir dan tentara bayaran yang tidak terdaftar telah mendatangkan malapetaka. Sejumlah kecil penyihir dan tentara bayaran yang tidak terdaftar di Akin semuanya adalah pion dan antek dari klan Tesing, jahat dari dunia bawah Akin. Bisnis Jin yang sebenarnya terletak pada klan itu. Rumah lelang bawah tanah yang diselenggarakan Tesings berisi barang-barang yang tak terhitung jumlahnya, barang-barang yang nilai sebenarnya belum diketahui di seluruh dunia. Saya benar-benar perlu membeli beberapa buku ajaib dan cincin tertentu. Meskipun sebagian besar buku ditulis dalam bahasa kuno atau dalam kode rahasia, buku-buku sihir kuno mengandung beberapa mantra yang menarik. Banyak dari mereka tidak dapat dibandingkan dengan mantra sihir modern yang telah ditingkatkan selama beberapa dekade dan abad, tetapi beberapa yang langka masih merupakan mantra luar biasa yang melampaui waktu dan zaman. Berkat tuannya yang luar biasa, Jin juga tahu bagaimana membedakan buku-buku sihir yang bagus dari yang buruk.
Selain itu, dalam 5 hingga 6 tahun, nilai sebenarnya dari item tertentu akan menyebar ke seluruh dunia, dan artefak tersebut akan menerima nama yang tepat. Itu adalah artefak helm dalam bentuk cincin, dan itu adalah item yang diimpikan oleh setiap seniman bela diri di kehidupan masa lalunya. Ide yang bagus, Tuan Muda. Saya sangat suka memukuli penjahat ketika saya masih aktif juga. Aku sudah merasa bersemangat. Gilly berbicara sambil melakukan pukulan tinju. Meskipun keahliannya sebagai ksatria bintang 7 telah disegel, hati Gilly tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebar-debar memikirkan perjalanan keliling dunia bersama Jin dan Murakan. Namun, ada satu masalah besar. Tuan Muda, kurasa kita tidak bisa menggunakan gerbang transfer untuk pergi ke kerajaan Akin. Kita harus membeli tiket termurah dan pergi dengan kapal. Ketiganya bangkrut. Kembali di Taman Pedang, tidak ada dari mereka yang perlu khawatir tentang uang, tetapi saat ini, mereka hanya memiliki 10 koin emas di saku mereka. Dengan dana ini, mereka tidak bisa membayar gerbang transfer, apalagi membeli satu tiket kapal kelas tinggi. Kehidupan Jin sebagai anak kaya dari keluarga kaya yang bisa menggunakan 3.000 hingga 5.000 koin per hari tanpa ragu-ragu telah berakhir. Kucing hitam di dalam keranjang Gilly berubah kembali menjadi manusia. Pai Strawberry, saya tahu ini akan terjadi, jadi saya diam-diam membawa beberapa majalah edisi terbatas saya. Fufu, kita bisa dengan mudah membeli tiket kapal kelas atas dengan menjual salah satunya. Kapan Anda mengemasnya, Tuan Murakan? Bukankah akan sedikit memalukan saat kita menjualnya? Singkirkan itu, Murakan. Kami bukan orang berhati dingin yang akan membuatmu menjual koleksi berhargamu. Tuan Muda, saya percaya bahwa saya dapat memperoleh beberapa ratus koin dengan menanggung rasa malu dan menjualnya ke penjajah di kota. Ratus, saya membeli yang ini seharga 2.000 koin. Anda tidak bisa menjual ini dengan harga itu. Gilly dan Murakan bertengkar sebentar tentang harga majalah erotis, dan Jin menganggap mereka menggemaskan. Tak lama kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berbicara. Cukup, kalian berdua. Saya punya ide untuk dana kita. Sebelum menuju ke Akin, mari mampir ke Kerajaan San malam ini. Ada seseorang yang bisa saya manfaatkan dengan baik di sana. Kerajaan San, tapi bagaimana kita bisa sampai di sana tanpa uang? Kita bisa menunggangi Murakan saja. Apa yang kamu lakukan? Berubah menjadi bentuk aslimu. Meskipun 1 hari telah berlalu sejak mereka meninggalkan Taman Pedang, hari masih siang bolong. Itu bukan waktu yang tepat bagi naga hitam legendaris untuk tiba-tiba muncul di langit. Oh, bisakah aku benar-benar melakukannya? Nah, omong kosong. Kita tidak bisa melakukan itu, Tuan Muda. Bagaimana jika seseorang melihat kita? Kami belum keluar dari wilayah Rankandel. Ayolah, tidak apa-apa. Kita harus menikmati diri kita sendiri untuk sekali. Sekali saja tidak akan menyakitkan. Berubah sudah, Murakan. Kami memiliki perjalanan panjang di depan kami. Gilly bahkan tidak punya kesempatan untuk menghentikan mereka lagi. Astaga, Murakan telah kembali ke wujud naga hitamnya dan meraih kedua manusia itu dengan tangannya. Dia kemudian meletakkannya di punggungnya. Pegang erat-erat. Aku harus terbang dengan gelisah untuk mencapai kerajaan San saat malam tiba. Mereka bertiga segera melesat melintasi cakrawala Hubhester dan menuju ke kerajaan San. Dalam waktu dekat, desas-desus kecil menyebar di pusat Hubhester, di mana orang-orang mengatakan mereka melihat naga. Namun demikian, tidak ada yang pernah mengetahui kebenaran dari kejadian itu. Tidak seorang pun, kecuali kakak perempuan tertua Jin. Dia benar-benar sangat luar biasa. Dia terbang di langit dengan seekor naga segera setelah dia menjadi pembawa bendera sementara. Luna sedang duduk di balkon sambil minum alkohol sambil memikirkan adik bungsunya yang baru saja pergi. Tak perlu dikatakan, dia telah melihat Murakan terbang melintasi langit serta 2 orang yang menunggangi punggungnya. Bersulang untuk saudara laki-laki saya yang tidak tahu berterima kasih dan tidak peka yang tidak datang mengucapkan selamat tinggal. Sayangnya, Gilly memiliki kasus akrofobia yang mengerikan. Begitu mereka mendarat di sebuah bukit di sekitar ibu kota kerajaan San, Gilly turun dari Murakan dan gemetar ketakutan untuk waktu yang lama. Apakah kamu baik-baik saja? Strawberry Pie. Hai, anak. Strawberry Pie benar-benar ketakutan sekarang karena kamu. Kenapa ini salahku? Itu karena kamu terbang dengan aneh. Kaulah yang ingin menunggangiku. Tarik napas dalam-dalam, Strawberry Pie. Benar, pelan-pelan. Bernafas dalam-dalam. Bagus. Jin dan Murakan menghibur Strawberry Pie. Maksudku, Gilly sebentar sambil menepuk punggungnya. Dia masih gemetaran dengan wajah pucat seperti hantu. Murakan memanfaatkan kesempatan ini dan memeluk Gilly dengan erat. Apakah dia menyadari niatnya atau tidak? Gilly tidak menolak. Murakan kemudian berbicara besar sambil menatap Jin. Ini tidak akan berhasil. Aku akan menjaga Strawberry Pie, jadi ambil uangnya. Nah, kamu gila. Apakah kamu serius? Jin hendak mengatakan itu, tetapi berhasil menahannya. Dia kemudian memutuskan untuk mengikuti saran Murakan. Bocah itu berlari menuruni bukit dan jalan-jalan selama 2 jam sebelum mencapai tujuannya. Kediaman Bill Clan. Itu adalah rumah besar yang terlihat dari mana saja di ibu kota kerajaan San. Tidak heran mereka adalah klan pedagang terbesar San. Jin mendekati gerbang depan dan para penjaga menghentikannya. Ada apa denganmu? Tersesat, bocah. Begitu dia mendengar kalimat kuno dan klise, Jin merasakan sensasi nostalgia
dia saat ingatan membanjiri pikirannya. Dia telah mendengar kalimat serupa berkali-kali di kehidupan masa lalunya, di mana dia berkeliaran, tidak, merangkak di tanah sebagai pengemis. Penerbangan panjang di Murakan telah membuat rambutnya acak-acakan, dan pakaian bepergian yang dia kenakan tidak memiliki lambang pedang hitam klan di atasnya. Dalam sudut pandang penjaga, Jin hanyalah seorang bocah menyebalkan yang mendekati mansion di tengah malam. Cember Bill, apakah dia ada di dalam? Jin belak-belakan menyebut nama putra tertua klan Bill, dan para penjaga saling memandang, bingung. Tingkah laku anak laki-laki itu seperti anak laki-laki dari keluarga terpandang. Terpandang? Ya, dia tinggal di dalam mansion. Jika saya boleh bertanya, siapakah Anda, Tuan Muda? Jin merenungkan apa yang harus dijawab. Bagaimana dengan, saya Jin Rankandel, atau, teman lama? Mungkin, saya mampir karena saya dekat. Beritahu Cember untuk keluar. Tak satu pun dari mereka adalah jawaban yang tepat. Mengungkapkan namanya berarti melanggar aturan untuk tidak menggunakan nama klan sebagai pembawa bendera sementara. Sementara itu, opsi lain akan memakan waktu terlalu lama. Para penjaga akan membuat Jin menjalani semua prosedur dan dokumen sebelum mengizinkannya bertemu Cember. Terima kasih, dan maaf tentang ini. Pukulan keras, Jin dengan cepat memotong kedua penjaga di belakang leher dengan tangannya dan mereka jatuh pingsan. Jin mengeluarkan seluruh kekayaannya, 10 koin, dan meletakkannya di perut mereka sebagai kompensasi. Jin kemudian membuka gerbang depan dan memasuki kediaman Bill Clan. Untungnya, Cember sedang duduk di tengah danau di kediamannya, bertingkah menyedihkan. Dengan demikian, Jin tidak perlu berurusan dengan penjaga lain dan membuat kekacauan. Jangan berteriak. Ini aku, Jin, orang yang menyelamatkanmu dari Kinselo. Wah, ya Tuhan Jin, apa yang membawamu kemari? Apakah kamu ingat bagaimana kamu menyuruhku untuk datang mencarimu jika aku membutuhkan bantuan? Tentu saja. Bagaimana saya bisa melupakan hutang saya kepada Lord Jin? Jika bukan karenamu, saat ini aku tidak akan ada di sini. Saya akan menunggu di sini, jadi ambilkan saya emas dan uang.